izin, sebenarnya yang berdiri di depan ini Ustaz Haris, tetapi beliau berhalangan, maka dari tim panitia Ramadan menghubungi kami untuk mengisi yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam tumbuh di bawah pohon sawit, yang mengucap salam semoga banyak duit. Pohon salam tumbuh di pinggir sumur, yang mengucap salam semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabannya semangat. Kemungkinan besar tadi berbukanya dengan kolak campur cendol. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Imam Masjid Al-Alam yang kami muliakan, panitia Ramadan yang kami muliakan, para alim ulama, para ustaz-ustazah yang kami hormati, yang kami muliakan. Tidak lupa pula bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin sekalian yang kami muliakan. Di dalam kitab Al-Mutajarrib karangan Syekh Syarif Ad-Dimyati, di situ diceritakan bahwa suatu ketika tatkala baginda Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, maka Nabi berjumpa dengan seseorang yang mana seorang tadi muqayyid bi nuril ars. Orang tersebut dia ini mendapatkan keistimewaan yang begitu luar biasa, mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Dia berada di nurnya aras. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang itu? Apakah dia malaikat? Kata Jibril, bukan ya Rasulullah. Apakah dia seorang nabi? Kata Jibril, bukan, dia bukan seorang nabi. Kemudian kata Nabi, lantas siapakah dia itu? Kok dia mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa? Maka kata Jibril, dia adalah seseorang yang waktu di dunia lisanuhu raqbun min zikrillah, lisannya senantiasa basah karena berzikir kepada Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya senantiasa bergantung pada masjid. Dan yang ketiga, saya lupa hadisnya, lafaznya, yaitu dia tidak pernah mencaci maki atau dia tidak pernah menyakitkan perasaan kedua orang tuanya. Selama hidupnya tidak pernah membuat kedua orang tuanya meneteskan air matanya. Masya Allah, sehingga dia mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Lisanuhu raqbun min zikrillah, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalb zikrullah. Setiap sesuatu mempunyai pembersihnya, dan pembersih hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan siksa itu ada dua, yaitu siksa yang kecil dan siksa yang besar. Siksa yang kecil itu Allah berikan di dunia, dan siksa yang besar Allah berikan nanti di akhirat. Dan kenapa orang itu disiksa? Orang itu disiksa karena dosa-dosanya.
dan berzikir kepada Allah adalah menghapus daripada segala dosa-dosa. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita basahi lidah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Duduk sambil berzikir, berjalan sambil berzikir, tidur sambil berzikir, luangkan waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali setiap dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashar yastaghfirun, kebiasaan para sahabat mereka itu kalau waktu sahur mereka senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah. Maka saudara-saudara bagi kita yang hari-hari kita ini senantiasa luput dengan nikmat Allah, lupa atas segala nikmat kepada Allah, maka sudah selayaknya untuk kita basahi lisan kita untuk berzikir ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya senantiasa ta'alluq pada masjid. Kalau 5 waktu itu tidak perlu dibahas lagi. Orang kalau hatinya ada iman yang betul kepada Allah, iman kepada hari akhirat, pasti hatinya itu akan bergetar kalau dia mendengarkan suara azan. Kalau hatinya itu ada rasa cinta dengan kampung akhirat, hatinya tertanam rasa rindu dengan kampung akhirat, maka apabila ada panggilan sholat waktu, maka dia akan bergegas datang di mana ada di mana. Maka di lain selain 5 waktu, hatinya itu selalu ta'alluq pada masjid. Maka ulama katakan kalau ada majelis di masjid, maka hatinya senantiasa datang ke masjid. Kalau di masjid ada membuat pengajian, hatinya senantiasa datang untuk bergabung di masjid. Maka ulama katakan yang dimaksud hatinya senantiasa ta'alluq pada masjid, dia ingin untuk membangun masjid yang pertama. Dia bagaimana ingin untuk hartanya, dirinya, waktunya dihabiskan untuk masjid. Ada iuran di masjid, maka dia adalah orang yang pertama. Ada pembangunan di masjid, maka dia adalah orang yang pertama. Butuh tenaga di masjid, maka dia adalah orang yang pertama. Kemudian yang dimaksud ta'alluq dengan masjid, yaitu senantiasa dia berusaha untuk memakmurkan masjid. Maka apapun keadaannya, dia ingin masjid ini senantiasa makmur. Kemudian ulama katakan di antara ta'alluq dengan masjid, dia ingin masjid ini bersih. Maka dia tidak ingin untuk masjid ini kotor. Maka kalau kita tidak bisa untuk membersihkan masjid, jangan sampai kita melotori. Apalagi yang tarawih pulang sendal iman. Kemarin ada yang bilang, ini masjid sebewah ini kok begitu keluar sendal hilang. Masya Allah, mudah-mudahan sendal hilang itu lebih baik sendal hilang di masjid daripada orang yang pernah di masjid. Maka yang ambil itu mudah-mudahan Allah kasih hidayah, yang hilang mudah-mudahan Allah ganti lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Amin. Yang kencang akhir pasti sendal hilang. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terakhir yaitu hatinya atau perbuatannya, lisannya, tidak tanduknya, kata-katanya tidak pernah menyakitkan perasaan orang tuanya, tidak pernah meneteskan air mata ibunya yang telah melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya, bapaknya yang telah rela mengorbankan waktunya, kadang malam jadikan siang dijadikan malam untuk siapa? Untuk membesarkan hatinya. Maka wahai para anak-anak, kita semua adalah anak-anak. Jangan sampai ada kata-kata kita atau perasaan atau perbuatan kita yang menyebabkan air mata kedua orang tua kita itu menetes. Ingatlah, tak kala belum ada orang yang mendoakan kita. Orang yang pertama kali mendoakan kita itu siapa? Dia adalah ibu kita. Tak kala kita masih di dalam kandungan, ibu itu pegang itu perut terus. Nah, mudah-mudahan bisa jadi polisi. Nah, mudah-mudahan bisa jadi tentara. Nah, mudah-mudahan bisa jadi imam. Nah, mudah-mudahan bisa jadi pengusaha sukses. Nah, mudah-mudahan bisa jadi ustaz. Maka wahai para anak yang hari ini Allah telah mengangkat derajat kita jadi
jadi tentara, jadi ustaz, jadi imam, itu semua mungkin karena berkah doa ibu kita. Hari ini kita dihormati, dicium tangan, itu karena berkah daripada kedua orang tua kita. Maka mumpung kedua orang tua kita masih ada, apa yang mereka ingin kasih. Mereka ingin jalan-jalan, atau mereka jalan-jalan. Mereka ingin makan enak, kasih mereka makan enak. Jangan sampai mereka tidak ada bagi kita mereka ini. Nangis, mama, papa, itu tidak ada lagi. Tidak ada yang perlu, tidak ada yang bisa kita muliakan. Tidak ada yang terus tidak bisa kita berikan mereka, karena mereka adalah jahat. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, mari kalau kita ingin punya derajat yang istimewa nanti, mempunyai nur di arahnya, itu pegang tiga amal ini. Yang pertama, lisan senantiasa basah karena berzikir kepada Allah, kemudian hati senantiasa ta'alluq kepada masjid. Hadis itu lafaznya masjid. Maka itu kalau masjid itu satu, kalau masjid maka beberapa masjid. Jadi bukan satu masjid tetapi beberapa masjid. Kalau jalan ke Kupang dengan azan tur, maka mampir di Masjid Raya Solo. Akan naik lagi sedikit mampir di Masjid Kampung Solo. Jangan sampai kita tidak mau mampir di setiap masjid, karena lafaznya masjid, beberapa masjid. Kemudian di terakhir jangan sampai kita membuat hati kedua orang tua kita bersedih, apalagi sampai kedua orang tuanya menetes di tangga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu